Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliatus Sofaria. Akan mempresentasikan mata pembelajaran PKN DSD modul 11 dan 12. Modul 11, karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika. Modul ini membahas KB1 warga negara yang cerdas, KB2 warga negara yang partisipatif, KB3 warga negara yang bertanggung jawab, dan KB4 warga negara yang religius dan penuh toleransi. KB1 warga negara yang cerdas. A. Konsep warga negara. Warga negara dalam bahasa Inggris disebut citizen, dalam bahasa Yunani civis, yang berarti penduduk sipil. Ini melaksanakan kegiatan demokrasi dalam suatu polis atau negara kota. Ahli Larin yaitu Turner 1990 dalam bukunya yang berjudul Civis, Citizen in Action, menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup tinggal di wilayah tertentu. Adapun hukum tersebut dibuat atau disusun diselenggarakan oleh orang-orang yang memerintah atau yang menguasai dengan tujuan untuk mengatur kelompok masyarakat. B. Ada 6 kompetensi warga negara, yaitu 1. Kemampuan memperoleh dan menggunakan informasi, 2. Menjaga dan membina ketertiban, 3. Membuat keputusan, 4. Kemampuan berkomunikasi, 5. Kerjasama, dan 6. Melakukan berbagai kepentingan dengan benar. C. Dimensi-dimensi kecerdasan warga negara. Pertama, kecerdasan intelektual, kedua, kecerdasan emosional, ketiga, kecerdasan spiritual, dan terakhir, kecerdasan moral. KB2 warga negara yang partisipatif. A. Pengertian partisipatif dimaknai sebagai keterliban atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan bangsa dan negara. Adapun 3 bentuk partisipatif menurut Wenjaraningrat 1994, yaitu bentuk tenaga, kedua bentuk pikiran, dan ketiga bentuk materi atau benda. B. Partisipasi politik. Partisipasi politik adalah ketertiban warga negara dalam kehidupan sistem politik yang mana disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing warga negara. Berikut dikemukakan beberapa contoh perwujudan dan manifestasi partisipatif politik. 1. Mengkritisi secara arif terhadap kebijakan pemerintah. 2. Aktif dalam partai politik. 3. Aktif dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat. 4. Diskusi politik. C. Partisipasi sosial. Partisipasi sosial warga negara erat hubungannya dengan kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai anggota masyarakat untuk terlibat atau ikut serta dalam kehidupan sosial masyarakat. Partisipasi sosial dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Pertama, membantu masyarakat. 2. Turut serta membantu jalan keluar. 3. Tidak menjadi beban masyarakat lain. 4. Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. 5. Turut menjaga keamanan. 6. Menjaga persatuan dan kesatuan. Partisipasi dalam bidang ekonomi. 1. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku. 2. Hemat dan cermat. 3. Mensosialisasikan gerakan menabung. 4. Menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan warga masyarakat. 5. Bagi pejabat publik tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan sendiri dan keluarga. 6. Menghimbau modal untuk kepentingan membangun lapangan kerja baru. 7. Mengembangkan jiwa kewirausahaan. E. Partisipasi dalam bidang budaya. Tujuan ini dapat dicapai manakala warga negara berperan serta atau terlibat secara aktif untuk menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Ada beberapa contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan partisipasi dalam bidang budaya, yaitu menghilangkan etnosentrisme dan chauvinisme, mencintai budaya lokal dan nasional, melakukan berbagai inovasi kreatif untuk menggoyong pengembangan budaya daerah. KB3. Warga negara yang bertanggung jawab. A.
Pengertian tanggung jawab. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab itu erat kaitannya dengan hak dan kewajiban serta kekuasaan. Sebab pelaksanaan kewajiban dan kekuasaan serta penggunaan hak yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap warga negara harus disertai dengan tanggung jawab. B. Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan. 3. Melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi larangannya. 4. Menuntut ilmu dan menggunakan kebaikan. 5. Menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan. C. Tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. 1. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. 2. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. 3. Meningkatkan rasa solidaritas sosial. 4. Menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminatif dalam kehidupan di masyarakat. D. Tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan dapat diwujudkan dengan contoh sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama, memelihara kebersihan lingkungan. Kedua, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Ketiga, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. E. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. 1. Memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yakni Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan serta politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia. 3. Membina solidaritas sosial. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Meningkatkan wawasan kebangsaan. KB 4. Warga negara yang religius dan penuh toleransi. A. Manusia sebagai makhluk religius. Manusia adalah homo religius, artinya makhluk yang beragama, makhluk yang mempunyai keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai alam jagat raya beserta seluruh makhluk lainnya di dunia ini. Landasan ideal negara kita Pancasila dengan tegas menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti seluruh bangsa Indonesia meyakini dengan benar kekuasaan dan keesaan Tuhan Pencipta dan pengurus seluruh penjuru alam beserta isinya. B. Pengertian warga negara religius. Warga negara religius adalah warga negara yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. C. Pentingnya suatu toleransi. Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu toleransi, yang artinya memberi kebebasan atau membiarkan pendapat orang lain dan berlaku sabar, lapang dada menghadapi orang lain. Dalam Kamus Indonesia, toleransi diartikan sebagai sikap menegang dalam makna menghargai, membiarkan, memperoleh pendirian, pendapat, kepercayaan, kelakuan yang lain dari yang dimiliki oleh seseorang atau yang bertentangan dengan pendirian orang. Modul 12. Penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan SD. Modul ini membahas KB1 konsep dan prinsip penilaian PKN SD atau MI. KB2 berbagai alat penilaian dalam PKN SD atau MI. KB3 model-model alat penilaian PKN SD atau MI. KB4 penggunaan model alat penilaian PKN SD atau MI berbasis portofolio. KB1 konsep dan prinsip penilaian PKN SD atau MI. Granlat 1985 mengemukakan bahwa penilaian adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh siswa.
Penilaian dalam mata pembelajaran PKN lebih menekankan pada aspek efektif. John Lomax dan W.C. Parker 1993 mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, penilaian dilakukan guru bertujuan untuk pertama, membantu mengklarifikasikan tujuan belajar dan kekurangan peserta didik dalam belajar. 2. Menginformasikan kelebihan bagaimana meningkatkan proses dan hasil belajar. 3. Menginformasikan peserta didik bagaimana meningkatkan proses dan hasil belajarnya. 4. Bahan informasi esensial kepada orang tua dan masyarakat mengenai efektivitas program sekolah. KB2. Berbagai alat penilaian dalam PKN SD atau MI. Penilaian kelas menggunakan arti penilaian sebagai asesmen, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan mengefektifkan informasi tentang hasil belajar siswa pada tingkat kelas selama dan setelah kegiatan belajar mengajar. Secara terperinci, tujuan penilaian kelas yaitu untuk memberikan informasi tentang kemajuan hasil belajar, informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut, menginformasikan yang dapat digunakan guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, memotivasi belajar siswa dengan cara memberikan informasi tentang kemajuan dan merangsangnya untuk melakukan usaha pemantapan atau perbaikan, informasi semua aspek kemajuan setiap siswa dan membantu pertumbuhannya secara efektif. Bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan yang sesuai minat, keterampilan, dan kemampuannya. KB3. Model-model alat penilaian PKN di SD atau MI. A. Pengembangan alat penilaian kelas dalam PKN. Langkah-langkah mengembangkan berbagai alat penilaian meliputi menyusun stratifikasi tes, menulis soal tes, menelaah soal tes, melakukan uji coba tes, menganalisis butir soal, memperbaiki soal tes, merakit soal, melaksanakan tes, dan menganalisis hasil tes. B. Model-model alat penilaian PKN SD atau MI. Pertama, tes, non-tes, model penilaian catatan anekdot, model penilaian daftar cocok, model penilaian skala berbanting numerical rating scale, model penilaian sosiometri, model penilaian pedoman wawancara, model penilaian daftar baik buruk, model penilaian daftar tingkat urutan. KB4. Penggunaan model alat penilaian PKN SD atau MI berbasis portofolio. Portofolio adalah suatu koleksi pribadi hasil pekerjaan seorang siswa yang bersifat individual yang menggambarkan taraf pencapaian, kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik siswa tersebut. Ciri-ciri dari konteks ini dinamis dan selalu tumbuh dan berubah. Konteks yang berkenaan dengan portofolio adalah 1. Tujuan, yaitu hasil hakikat belajar, fokus bukti, tentang waktu dan hakikat bukti. 2. Peran penilaian, pemantapan kembali penanaman nilai, penilaian jati diri, penilaian formal, momentum, dan media. Tujuan penilaian portofolio. Pertama, menghargai perkembangan yang terdiri pada diri siswa, menghargai prestasi terbaik yang diajukan siswa, mendokumentasikan proses pembelajaran yang langsung, merefleksikan kesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimentasi, mengingatkan efektivitas proses belajaran, pertukaran informasi dengan orang tua atau wali siswa dan guru lain, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa, meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri, membantu siswa dalam merumuskan tujuan. Prinsip penilaian portofolio: saling percaya, keberhasilan bersama, milik bersama, kepuasan, kesesuaian, dan proses dan hasil. Karakteristik penilaian portofolio: multi sumber dari berbagai sumber, autentik, dinamis, eksplisit,
integrasi kepemilikan beragam tujuan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.